Shalom saudara semua, kita mulai lagi pendalaman Alkitab kita minggu ini. Kita akan bahas tentang prinsip kerajaan Allah, dan kita akan melihat bagaimana ini bukan tentang sekedar doktrin, tetapi menjadi suatu hal yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, saudari. Ya, kenapa? Karena begitu banyak orang percaya ketika mereka terima Yesus, mereka sudah tahu mereka dipindahkan dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang. Namun banyak orang tidak sadar bahwa di dalam suatu kerajaan memiliki pola ataupun prinsip tersendiri sehingga berbeda. Namun ketika kita masih tinggal di dunia, kita terus ikuti dunia padahal kita sudah menjadi warga kerajaan Allah. Sebab itulah kita perlu tahu prinsip kerajaan Allah. Saya akan mulai dengan firman Tuhan di dalam Filipi. Ya saudara, Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Kita baca, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama," artinya dalam kehidupan sehari-hari, saudari ya, "menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah menjadi milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia." Saudara, jelas di sini dikatakan, dan Anda melihat dari bold merah ini, saudara, bahwa di dalam hidup kita sebagai warga kerajaan Allah, kita harus memiliki pikiran dan perasaan. Bukan hanya pikiran doang, tetapi perasaan. Pikiran adalah berbicara tentang pola pikir. Bagaimana Anda melihat, bagaimana kita melihat suatu masalah, keadaan, ataupun suatu isu. Kemudian perasaan menyangkut emosi, sesuatu yang membuat Anda bergerak, action, saudari. Amin ya? Nah, ini dua-duanya terjadi. Ataupun dua-duanya. Banyak dari kita hanya sekedar tahu dari Roma 12 bahwa berubahlah oleh pembaruan budi, pola pikir kita berubah. Tetapi firman Tuhan bilang bukan hanya pola pikir, tetapi emosi, perasaan kita harus dikendalikan, saudari. Amin. Pikiran kita, pola pikir kita diubahkan terus dengan kebenaran firman Tuhan, perasaan atau emosi kita terus dikendalikan. Bagaimana caranya? Yesus ketika mengundang kita datang, ajakan Yesus ketika kita datang, firman Tuhan berseru, "Bertobatlah." Tetapi ketika Yesus datang, dia bukan hanya mengatakan bertobat, tetapi ikutilah aku, ikutilah dia. Ada dua hal yang Tuhan ajak kita. Satu, bertobat. Bertobat dalam bahasa aslinya adalah metanoia. Metanoia adalah pembaruan pikiran, pikiran yang baru, pikiran yang sesuai dengan firman, sehingga pola pikir kita berubah. Tetapi kemudian Yesus tahu bahwa manusia harus mengikuti ataupun mengikuti teladan. Follow me. Untuk apa? Itulah Yesus datang ke dunia. Dia memberikan teladan bagaimana mengontrol, menguasai emosi. Yesus tidak bergerak berdasarkan emosi, perasaan, tetapi Yesus bergerak berdasarkan tujuan, berdasarkan firman Tuhan, saudari. Dan inilah sebabnya manusia butuh bertobat dan butuh mengikuti dia. Mengikuti dia, artinya mengikuti bagaimana Yesus bereaksi, bagaimana Yesus bertindak, bagaimana keseharian Yesus. Kita nggak ngikuti secara harfiah, tetapi kita mengikuti secara mentalitasnya, saudara, emosionalnya, perasaannya, gitu, saudara. Ya, bagaimana Yesus mengendalikan perasaan, emosi ini. Jadi, yuk kita sebagai orang percaya mulai belajar, mulai melakukan. Tujuan dari pendalaman Alkitab ini bukan sekedar tahu, tetapi kita mulai praktikal. Ya, saudari, ya. Jadi ini dia. Tetapi yang menarik juga kita melihat di dalam Filipi, kita batasi. Ingat, prinsip kerajaan Allah ini yang kita bahas ini tidak mengcover semua, tetapi kita mau mengambil beberapa hal agar kita bisa latih. Pola pikir kita ubah, cara reaksi kita pun, emosi kita, perasaan kita pun, kita mulai tundukkan, ya, disiplinkan. Saudara, maka kita ambil dari Filipi aja. Ada beberapa hal di sini. Pertama, Anda ngelihat di sini bahwa tidak menganggap Yesus, bagaimana pikiran dan perasaannya bisa dikendalikan, berubah, dikatakan tidak menganggap kesetaraannya menjadi suatu milik yang harus dipertahankan. Buat saya ini berarti melakukan pertama adalah penyerahan. Menyerahkan. Saudara-saudari, dunia nggak pernah mau penyerahan, saudara-saudari. Dunia mau menguasai, memiliki, mengontrol, tetapi Yesus justru menyerahkan. Saudara, semakin kita berusaha mengendalikan, berusaha memaksakan kehendak kita, semakin kita frustasi, semakin kita putus asa. Tetapi kita semakin menyerahkan kepada Tuhan, mempercayai Dia, kita akan semakin tenang, kita akan semakin mengenal Dia, dan harus mengenal, saudara. Ketika Anda menyerahkan sesuatu, Anda harus kenal kepada siapa Anda menyerahkan. Semakin kita kenal Dia, semakin kenal Tuhan, maka kita akan semakin menyerah, ataupun
Kita menyerahkan kepada Tuhan, saudara. Amin ya. Kemudian lihat, ya, setelah itu dia mengosongkan dirinya. Jadi pengosongan diri. Kedua yang dilakukan Tuhan adalah mengosongkan diri. Ketika seseorang dikosongkan seperti kertas kosong, Anda boleh tulis apa saja. Mengosongkan diri sesuatu ketika dikosong, ketika misalkan vas ataupun gelas dikosongkan, berarti siap untuk diisi apapun saja. Mengosongkan diri bicara tentang dibentuk, saudari. Yesus dalam berupa Allah tidak menganggap dirinya sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Dia menyerahkan, lalu dia mengosongkan diri. Dia rela dibentuk, dia rela belajar. Saudara-saudari, bukannya artinya Yesus bukan Allah, tetapi ketika dia turun ke dunia, dia 100% manusia. Dan untuk itulah dia bisa kita ikutin, karena dia manusia. Makanya kita bisa mengikuti teladannya, bagaimana dia bisa mengendalikan, bisa menguasai emosinya, bisa mengubah pola pikirnya. Amin ya. Dan kemudian dia mengambil rupa seorang hamba. Kita tidak suruh harafiah jadi hamba, jadi budak, tetapi seorang hamba adalah mempunyai mentalitas, pola pikir, melayani. Artinya apa? Dia memiliki simpati. Saudara, ketika kita melayani hari ini, sering kita melayani, banyak orang, bukan kita, ya, banyak orang melayani untuk suatu nama, bukan untuk suatu simpati. Simpati adalah kita berbelas kasih, kita mengasihi, sehingga ketika melayani out of love, kita bersimpati dengan keadaannya, saudari. Kita bersimpati dengan situasi yang dia hadapi, pergumulan yang dia hadapi. Itulah, bukan melayani karena saya hebat, saya bisa melayani. Kita melayani supaya dapat nama, terkenal. Dia nih orangnya baik, dia orang hebat. Saudara, bukan itu. Tapi kita simpati akan keadaan mereka, akan masalah mereka, akan segala sesuatu yang sedang terjadi. Ya. Kemudian menjadi sama dengan manusia, saudari. Menjadi sama dengan manusia. Ini apa maknanya, saudara? Beraknanya adalah berempati. Ketika Yesus menjadi sama dengan manusia, berarti dia berjalan mengalami apa yang manusia alami, artinya empati. Berjalan bersama, empati. Saudara-saudari, lebih dalam lagi dari simpati, ya. Empati adalah dia kayak Yesus berjalan supaya dia tahu keadaan manusia, tekanan manusia, masalah yang dihadapi, kesulitan, semua, saudara, kelemahan manusia. Itulah empati. Dia menghidupinya, saudara. So, itu ketika Yesus berjalan jadi manusia di muka bumi, itu luar biasa. Kita harus bersyukur, sehingga firman Tuhan, Alkitab, bukan sesuatu sekedar ajaran, tetapi sesuatu kehidupan. Injil-injil lain ataupun kitab suci lain mungkin sekedar ajaran, tetapi Injil kita, Alkitab kita bukan sekedar ajaran, tetapi kita sudah melihat Yesus melakukannya. Ini dengan kata lain, kita melihat kehidupan Tuhan, sehingga kita bisa mengikutinya, saudari. Amin. Dan semua berdasarkan kasih, penyerahan diri, mengosongkan, melayani dengan simpati dan empati, berdasarkan kasih, bukan nama besar, bukan untuk terkenal, saudari, tetapi karena kasih. Yuk kita balik kembali. Banyak orang melihat bahwa kita harus melayani sungguh-sungguh. Amin, benar, Tuhan. Tetapi semua harus berdasarkan kasih, bukan untuk dapat nama. Inilah pola pikir yang pertama juga harus kita ubah. Inilah juga hal yang harus kita ikutin kepada Yesus, supaya perasaan emosi kita bisa kita kendalikan. Kita harus belajar penyerahan. Jangan memaksakan kehendak kita doang. Kalau ada sesuatu yang tidak benar, tidak sesuai dengan kehendak kita, percaya aja, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan. Kita kosongkan diri, dibentuk. Kadang-kadang banyak hal yang gak sesuai dengan kita adalah sesuatu pembentukan Tuhan. Lalu kita mulai simpati dengan orang lain, bukan hanya tentang diri saya, tetapi kita berhubungan dengan orang lain. Mulai sebab itulah kita perlu simpati dan empati, saudara-saudari. Dengar baik semua karena kasih. Dan inilah yang merubah kita, saudari. Ini yang merubah kita, merubah pola pikir kita, dan juga membuat kita bisa mengikuti teladan Yesus. Dan inilah prinsip kerajaan Allah yang awal, yang pertama yang kita harus mulai, saudari. Ya. Nah, beda sekali. Dan kita akan melihat prinsip kerajaan Allah dengan prinsip dunia. Dunia penuh dengan kekerasan, keangkuhan, selfish, dan ketidakpedulian. Ini lawan daripada yang tadi, saudara. Ekspresi dari kasih yang tadi dari Filipi tadi
ya, Anda ngelihat, ya, sangat kebalikan. Dan hari-hari ini dunia memperlihatkan lewat film, medsos, berita, games, yang bisa dibuat nilai jualnya tinggi adalah yang penuh dengan kekerasan, kebencian, dan seks, saudari. Dan ini sedang berlangsung di depan kita, tetapi kita tetap mengikutinya. Bagaimana bagaimana hal-hal ini semua, saudari, akan meningkatkan agresivitas dan mengurangi empati. Justru kasih itu akan berempati, bersimpati. Tetapi apa yang terjadi di mana dunia sedang mempertontonkan kekerasan, kebencian, dan seks, selfish, saudara, ketidakpedulian, itu membuat agresif, perbuatan ataupun sikap agresif, mau menyerang, mudah marah, saudara, itu semakin meningkat, dan empati kita atas penderitaan, atas masalah orang sangat berkurang. Lalu kemudian Anda nggak bisa ngelihat di film-film, moral kita diturunkan karena mereka memperlihatkan standar yang dari dunia, penuh dengan kebencian, kekerasan, seks, hanya kemewahan semata-mata tanpa moral. Lalu kemudian Anda ngelihat nilai-nilai gaya hidup, apa yang berarti, itu sekarang diambil alih oleh media sosial. Apa yang media sosial katakan itu baik, benar, dan itu yang kita terima. Bukan dari firman lagi, saudari. Benar, beberapa media sosial mau mengedepankan firman, tetapi itu hanya sebagian kecil. Benar, beberapa film atau sinetron mengedepankan juga moral daripada firman Tuhan, tetapi itu hanya sebagian kecil sekali, saudari, ya. Sebab itu, yuk kita sadari apa yang sedang terjadi, karena untuk mengikuti ataupun kita masih tinggal di dunia, kita warga kerajaan Allah, tapi kita tinggal di dunia, dikelilingi dengan keadaan-keadaan dunia, dan kita ngelihat bagaimana berita-berita yang sering kita dengar dari internet sekarang bukan berita lagi dari koran, tapi berita online. Semua banyak yang mengiring opini-opini yang bias, saudari, untuk kepentingan mereka. Maka jangan heran, ya, ada kantor berita terkenal, mereka diafiliasikan, dihubungkan dengan suatu partai tertentu, sehingga beritanya hanya tentang kebaikan partai itu dan menjelekan yang lain, saudari. Ini sudah tidak heran lagi. Dan bahkan sekarang Anda melihat politikus-politikus berusaha untuk menaruh saham ataupun juga membeli kantor berita ataupun media-media berita tertentu agar menjadi alat propaganda mereka, menyampaikan opini mereka, sehingga apa yang disampaikan terus-menerus lama-lama akan dianggap suatu hal yang benar, padahal itu berita palsu. Saya nggak katakan semua berita palsu, tetapi kadang kita lebih mempercayai berita-berita di koran, di berita internet, daripada kita percaya kepada firman Tuhan. Games, Anda tahu games sekarang membentuk kecanduan. Games ini juga Tuhan akan mencuri kemampuan kognitif kita. Ketika Anda kecanduan games, mungkin benar Anda bisa konsentrasi dalam games, tetapi tahukah Anda, kognitif itu adalah kemampuan aktivitas mental kita yang untuk kita bisa berpikir dengan jernih, dan kemudian memahami, kita bisa konsentrasi, mengingat, mengolah informasi. Mungkin Anda bisa konsentrasi ketika Anda main game, tetapi ketika dialihkan, saudara-saudari, dialihkan ke hal yang lain, ya, Anda susah berkonsentrasi. Kenapa? Karena otak kita, saudara, itu seperti aliran. Otak kita terdiri dari dendrit, dan dendrit ini akan rusak. Artinya begini, ketika Anda terus-menerus melakukan bermain game, Anda konsentrasi dengan games, maka di otak kita seperti terbuat suatu jalur, sehingga segala sesuatu dipakai jalur itu. Dan ketika dipakai jalur yang lain, dia nggak bisa. Artinya begini, ketika dengan games Anda bisa konsentrasi, tetapi ketika dengan masalah lain Anda nggak bisa konsentrasi. Itulah makanya sekarang anak-anak, banyak sekali anak-anak remaja dan bahkan kita yang terkena canduan game, sulit konsentrasi. Apalagi ketika baca firman, susah konsentrasi. Ya, kemudian juga game-games ini juga bukan hanya membuatkan kita sulit konsentrasi, kita mudah lupa dengan hal-hal yang lain. Karena yang menarik perhatian kita hanya games. Saudara-saudari, Anda nggak sadar, karena games ini mengikat. Saya bilang bukan nggak boleh main game, tetapi jangan kecanduan. Batasi sekali. Anak-anak Anda juga batasin. Bukan yang nggak boleh, ya, batasin, saudara. Banyak sekali yang baik di dalam internet ini, tetapi pakailah untuk belajar, saudari. Karena kita disebut adalah murid Yesus. Murid adalah untuk belajar. Dan oleh sebab itu biasakan diri mau belajar. Oke ya, saudara-saudari, ya. Belajar dalam segala sesuatu.
Dan kebalikan ini, dunia ini sedang dikuasai iblis. Anda tahu pola iblis? Pola iblis adalah kesombongan, kekejaman. Di dalam Amsal, saudara-saudari, firman Tuhan di dalam Amsal, kalau nggak salah 8, saudara, 8 ayat 13, Tuhan itu benci kejahatan, kekejaman, kekerasan. Ya, Tuhan benci, saudara, kesombongan, kecongkakan, dan tipu muslihat. Nah, saudara, ini persis sama, bukan? Ya, jadi ini yang terjadi hari-hari ini. Nah, iblis, saudara, sebaliknya, saya mau tulis di sini, iblis itu punya pola kesombongan. Lihat tuh, ya, angkuh, kekejaman, kekerasan, selalu mengedepankan siapa yang lebih hebat dengan cara menggunakan kekerasan. Bahkan sampai rela mengambil hidup. Dia selfish, dia nggak peduli. Dia nggak peduli Anda menderita, yang penting dia. Makanya nggak heran ketika iblis pikir dia mengalahkan Yesus, dia menghancurkan dan membuat Yesus mati di salib, dia pikir dia menang, saudara. Padahal itu adalah kehancuran dan kekalahan iblis sendiri. Saudara, beda sekali pola iblis dengan kerajaan Allah yang diwakili oleh Yesus. Iblis menganggap bahwa kekerasan, kekejaman, saudara, itu adalah kemenangan sehingga bisa menguasai orang. Tetapi Yesus enggak. Kerajaan Allah enggak, saudari. Penyerahan, mengosongkan diri, bersimpati, berempati, itulah kemenangan kita. Dan menghancurkan kuasa si iblis. Firman Tuhan kita melihat, saudara, bagaimana Yesus bertindak. Di dalam Yohanes 8, ayat 4 dan 5, bagaimana ketika seorang wanita yang ketangkapan berzina datang. Orang-orang, bahkan ahli Taurat, mau melempari pakai kekerasan, saudari. Memang itu tertulis dalam hukum Taurat, tetapi hukum Taurat, saudari, itu adalah untuk mengendalikan daging, bukan berdasarkan hal kasih. Kasih datang dari Yesus, kasih karunia, kasih dari Tuhan. Saudara, kemudian Kisah Para Rasul 9 ayat 1, sebagaimana Saulus yang saat itu belum bertobat, dia hatinya berkobar-kobar, mau mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Kekerasan, ya, ketidakpedulian, keangkuhan karena punya otoritas. Lalu dalam Lukas 11 ayat 6, Yesus sendiri katakan, celaka kamu ahli Taurat, kamu meletakkan beban-beban tak terpikul tapi nggak menyentuh, nggak punya simpati, nggak punya empati sama orang, nggak peduli, saudara-saudari. Ini yang terjadi saat itu, tetapi kita bisa melihat bagaimana Yesus bereaksi. Yesus terus, saudara, Yesus melindungi wanita ini. Dia menyingkirkan dari tuduhan-tuduhan. Ya, dia mulai, saudara, dengan kelembutan, dengan simpatinya, dia mulai membuat wanita itu bertobat. Saudara-saudari, Anda ngelihat bagaimana Yesus mendatangi, cara Yesus mendatangi orang-orang tersebut. Maria Magdalena saat itu sedang malu, rendah, takut, dia tertangkap berzina. Dalam Yohanes 8 tadi, Zakeus pun dibully, dia pendek, harus naik ke pohon, dia diasingkan. Saudara, Saulus pun sedang marah. Petrus pun ketika ditemui Yesus dalam Yohanes 21, ya, dia menyesal karena dia baru saja menyangkal Yesus 3 kali saat Yesus sedang ditahan, dianiaya, saudari. Tetapi yang Yesus lakukan adalah bukan dengan kekerasan, keangkuhan, dengan kesombongan, kalian gagal, kalian bodoh, bukan. Tetapi Yesus datang dengan memberi hidupnya, dengan bergaul, dengan berjalan bersama mereka di muka bumi ini. Saudara-saudari, inilah bentuk ekspresi kasih, inilah prinsip kerajaan Allah. Ini bentuk penyerahan, bentuk pengosongan, bentuk simpati, bentuk empati, saudari. Maria yang ketangkap berzina, sejak saat itu Yesus menjadi guru dia dan berjalan menuntun Maria Magdalena. Zakeus, Yesus datangi tinggal di rumahnya. Yesus mau merendahkan diri, menyamakan diri dengan orang-orang yang dibully, dilecehkan. Lalu mengangkat dia, melayani Zakeus. Demikian dengan Saulus, demikian dengan Petrus, semua saudari. Semua punya pola sama. Saudara-saudari, inilah Yesus datang dengan kelembutan, bukan cambuk, saudari. Ini bentuk daripada prinsip kerajaan Allah. Prinsip kerajaan Allah datang dengan kelemah lembutan. Kelemah lembutan bukannya gemulai. Kelemah lembutan, saudara-saudari, kelemah lembutan adalah menyampaikan dengan cara yang orang bisa terima.
bukan dengan paksaan, sehingga orang itu menjadi tenang dan bisa menerima nasihat Anda. Yesus mengundang kita, datang kepadaku, pikul aku yang kupasang, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ketenangan kita bukan karena kita bisa menang dengan kekerasan, keangkuhan, dengan selfish, dengan tidak peduli. Ketenangan kita bisa dapat ketika kita lemah lembut. Apa itu lemah lembut? Saya sudah katakan, kita bisa belajar menyampaikan dengan cara yang orang tersebut, baik orang itu sedang bermasalah, apapun juga, dapat menerimanya. Tetapi kalau kekerasan, keangkuhan, kita menuduh, kasih unjuk doang kesalahan-kesalahan, sulit orang terima. Orang marah iya, mungkin di depan kita iya, karena kita mungkin bosnya lebih berkuasa, dia tunduk, tapi di balik itu dia nggak terima, saudari. Kalau Anda mau mengikuti pola kerajaan Allah, sampaikanlah, belajarlah untuk menyampaikan dengan kasih. Mungkin nggak bisa sekali, nggak sekali orang disampaikan itu bisa menerima, tapi Anda jangan marah. Datang dengan kasih, dengan kelembutan, sampaikan lagi, terangkan lagi, sampai orang itu bisa melihat Anda sungguh mau mengasihi, sungguh mau sesuatu yang baik dari dia. Karena Anda menyampaikan dengan simpati, dengan berempati, bukan dengan sombong, merendahkan diri kita, menjadi sama. Amin, saudara. Ini dia. Kemudian Yesus datang bukan menghakimi, tetapi memberi harapan. Saudara-saudari, ketika murid-murid Yesus datang kepada Yesus, karena ada seorang yang sejak lahirnya buta, murid bertanya, Rabi, siapa yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia lahirkan buta? Sikap ini adalah sikap menghakimi, merasa lebih baik dari yang lain. Tapi Yesus jawab, bukan dia, bukan juga orang tuanya, tapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Saudara-saudari, Yesus datang bukan untuk menghakimi, tetapi memberi harapan solusi. Inilah prinsip kerajaan Allah. Jangan datang merasa lebih baik, lebih benar, lebih besar dari orang lain. Walaupun saat itu secara dunia orang itu lebih rendah, sedang terpuruk, tapi jangan menghakimi. Jangan datang dengan telunjuk. Kamu salah, kamu bodoh, kamu berdosa. Saudara-saudari, mungkin iya, tetapi datanglah ya dengan membawa pengharapan. Kamu mungkin telah jatuh, tetapi di dalam Tuhan bangkit lagi yuk. Saya pernah juga jatuh, tapi Tuhan mengangkat saya. Kasih pengharapan, kasih jalan keluar. Jangan hanya sekedar menunjukkan masalahnya. Hari-hari ini Anda baca di berita, banyak orang bisa ngomong tentang apa yang salah, tetapi sedikit orang yang bisa memberikan dan ikut di dalam solusi, memberikan solusi yang bisa dijalankan. Amin. Lalu yang ketiga, saudara-saudari, dia menuntun, bukan menuntut. Yesus kasih teladan sama kita nih. Dia datang dengan kelembutan, bukan dengan cabuk. Dia bukan menghakimi tapi memberikan solusi, dan dia menuntun bukan menuntut. Yesus butuh kasih teladan supaya kita bisa ikuti, saudara-saudari. Anda mau pola pikir kita berubah, ikuti teladan Tuhan. Ikuti cara Tuhan sesuai dengan firman. Lalu bagaimana mengendalikan perasaan kita, emosi kita? Ikuti teladan dia. Belajar. Sampaikan sesuatu dengan kelemah lembutan. Kelemah lembutan bukan berarti kita gemulai dong, tetapi bagaimana kita bisa menyampaikan, bukan sekali, mungkin berulang-ulang, supaya orang itu mengerti. Jangan menghakimi, justru kasih solusi. Jangan merasa lebih hebat, saudara-saudara, ya. Bukan menuntut. Ingat, saudara, ketika Yesus, dalam Yohanes 1, Yesus mulai, ikutilah aku. Tetapi di akhir pasal Yohanes pasal 21, saudara-saudari, Yesus katakan, engkau harus mengikuti aku. Pertama adalah undangan. Yang kedua adalah keharusan. Tuhan tidak suruh orang langsung harus mengikuti aku. Kenapa? Ada benefit, ada manfaat mengikuti Yesus. Makanya Tuhan mau kita harus mengikuti dia. Tetapi enggak langsung Tuhan menuntut itu baru terakhir. Di pasal Yohanes terakhir, kitab Yohanes terakhir, baru engkau harus mengikuti aku. Walaupun dia katakan kepada Petrus, tetapi sebenarnya pada kita, saudari. Tetapi di awalnya adalah ikuti aku, undangan. Tapi di antara inilah ada Tuhan yang menuntun, yang selalu mendampingi, saudari.
Bahkan kalau Anda ngelihat Injil Yohanes, saudara, Injil Yohanes dimulai untuk undangan Yesus dalam Yohanes 1 ayat 43 untuk menjadi murid, mengikuti aku, pengikut doang. Tapi kemudian Yohanes 13:16, Yesus mengatakan, ya ikuti seperti hamba seolah-olah segitu, saudara. Kemudian bertumbuh lagi, Yesus mendampingi, bertumbuh lagi. Karena ketika Anda menuntun, orang-orang akan bertumbuh, orang akan mampu, tapi nggak langsung meloncat, tetapi mulai. Yesus membukakan, sahabat-sahabatku, kamu adalah sahabat-sahabatku, gitu. Saudara, kita mulai mengikuti Yesus karena Dia sahabat kita. Kita dikasih tahu banyak hal, rahasia-rahasia yang tersembunyi dari seorang sahabat. Tetapi kemudian Yesus nggak mau itu aja. Yesus mau kita mengikuti Dia karena Dia saudara yang kental, yang terbaik, yang memberikan warisan buat kita, memberikan segalanya buat kita. Sebab itu saya harus mengikuti Dia. Inilah, saudara-saudari, kita mulai meningkat dari sekedar pengikut, jadi akhirnya menyadari saya ini adalah saudara Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus adalah saudara yang terbaik buat kita. Amin. Dan Dia mengajak kita, menuntun kita kepada Bapa yang terbaik, mengenal Bapa yang terbaik. Jadi ingat, jangan sekedar menaruh tuntutan, tetapi hadirlah untuk menuntun. Amin, saudara. Saudara-saudari, ini enggak semuanya mengcover, saudara. Dan kita baru mulai pada sesi pertama, bagian pertama. Tetapi tujuan dari pendalam Alkitab inilah melakukan. Saya undang, saya minta dengan segala kerendahan hati, sama-sama yuk kita lakukan bagian kita ini. Kita latih paling tidak sepanjang minggu ini bagaimana kita menyampaikan sesuatu, bukan dengan paksa tetapi dengan supaya orang itu bisa mengerti. Dengan cara Anda dan saya bisa empati, saudari, merendahkan diri. Kita datang bukan merasa lebih besar, lebih benar, tetapi kita datang untuk membawa solusi, pengharapan yang pasti. Kita bukan menaruh tuntutan, tapi tuntunan. Semua dimulai karena Tuhan memberikan teladan buat kita, saudari. Lakukan ini minggu ini, maka Anda akan melihat perubahan-perubahan yang luar biasa. Emosi Anda tidak lagi turun naik, saudari. Anda akan mulai tenang, jadi tenang. Anda mulai merasakan damai. Anda mulai merasakan sukacita dalam hidup Anda. Amin. Kenapa? Karena kita mulai mengikuti, meneladani apa yang Yesus lakukan. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.